Jadi pengantar sistem komputer dan pemrograman pada pertemuan ini ya. Pokok bahasan di dalam pertemuan tutorial ini yaitu meliputi sistem komputer, yang kedua program, aplikasi, dan pemrograman, ketiga compiler dan interpreter, dan keempat kesalahan program atau debugging. Ya. Nah, kita lanjutkan sistem komputer. Yang pertama adalah membahas tentang sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Pengertian komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Ya, itu pada prinsipnya komputer diciptakan untuk membantu manusia untuk menangani data-data dan informasi dan mempermudah pekerjaan manusia itu sendiri. Ya. Jadi sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, menerima input, proses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi sistem komputer ada namanya perangkat keras ya, di komputer ada perangkat keras yang berfungsi adalah untuk fisiknya dari komputer itu, mesinnya komputer tersebut. Kemudian ada perangkat lunak atau software, di mana di situ mengolah data, informasi, program, coding semua ada di dalam perangkat lunak. Kemudian ada firmware-nya atau manusianya yang mengelola atau menginput dan punya keahlian atau skill terhadap program-program dari perangkat lunak komputer tersebut, dan juga menguasai dengan perangkat kerasnya komputer tersebut ya. Jadi manusianya itu perlu juga dididik sehingga menghasilkan sebuah sistem dari komputer bekerja dengan baik. Jika perangkat kerasnya aja ada tapi perangkat lunak nggak ada, komputer tidak bisa bekerja dengan baik. Bukan tidak bisa bekerja baik, tapi tidak akan berfungsi. Demikian juga jika perangkat lunaknya ada, softwarenya ada, tapi perangkat kerasnya tidak ada, maka sebuah komputer juga tidak berfungsi apa-apa. Demikian juga perangkat keras atau hardware ada, perangkat lunak softwarenya ada, tapi manusia yang mengoperasikan, yang mengerjakan dan mengoperatorkan tidak ada, atau programmer juga tidak ada, maka sebuah komputer juga tidak mempunyai apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa ya. Nah, itulah namanya sistem komputer. Sistem komputer selanjutnya itu masukan ya, di mana masukan di sini ada manusia yang menginputkan, kemudian diproses melalui mesin komputer untuk menghasilkan keluaran atau output. Itu namanya sistem komputer yang cara garis besarnya ya, anak-anak sekalian. Lalu apa itu program, aplikasi, dan programan? Nah, program adalah bahasa yang dibuat untuk menciptakan aplikasi. Jadi sekali lagi, program adalah bahasa yang dibuat untuk menciptakan aplikasi. Aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemprogram, hasilnya yang dipasang di perangkat komputer ataupun mobile, HP, dan lain-lain. Itu seperti Android ya. Jadi saya dibuat oleh seorang programmer Android atau seorang programmer komputer. Kemudian jadi pemrograman adalah hasil dari programmer menggunakan bahasa program tertentu untuk menghasilkan aplikasi. Nah, itu namanya program, aplikasi, dan pemrograman ya pengertiannya. Buset, kenapa lagi ini ya bahasa program itu? Program. Nah, tentu sebagian anak-anak ini asing ya, mengenal dengan bahasa program. Tenang ya, jangan panik. Ini tak seseram yang dibayangkan, oke? Tak seseram apa yang kalian bayangkan. Kalian harus menyukai dulu apa itu bahasa pemrograman, terus apa algoritma, terus coding, sistem coding, terus flowchart, harus menguasai dan menyenangi sebagai seorang software engineering atau rekayasa perangkat lunak ya. Buat kalian harus menyenangi dulu
pelajaran tersebut, menyukai ya, menyukai dan menjiwai, sehingga itu dapat menghasilkan di masa depan kalian, menghasilkan sebuah masa depan yang baik, menjadi seorang programmer, seorang coding, ahli coding ya. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang berbasis digital ya, penjualan, toko, apa semua sudah basisnya digital. Jadi sangat dibutuhkan seorang programmer yang handal ya, baik sistem analis, kemudian sistem basis datanya kuat, kemudian basis data struktur datanya, terus manajemen database sistemnya, kemudian yang ketiga harus menguasai codingnya. Ya, coding atau bahasa program adalah perantara antara komputer dan manusia, maka tulislah coding. Ya, nanti akan kita bahas selanjutnya di slide berikutnya. Jadi, bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi yang menjembatani antara manusia dengan perangkat keras komputer. Karena komputer adalah mesin yang hanya mengerti dengan diberikan instruksi berupa benar dan salah, atau istilah nyala sinyal listrik on dan off, di mana on bernilai 1 dan off bernilai 0. Selanjutnya dikenal dengan kode biner ya, jadi binary. Kalau di SMP kalian mungkin pernah belajar bilangan biner atau bilangan 0 dan 1, benar dan salah, maka di sini diterapkan dalam bahasa coding, program bahasa mesin, itulah yang dipakai untuk menginstruksikan ketika kita menekan sebuah karakter di keyboard kita untuk mengirim instruksi ke komputer, inputan diproses oleh komputer, sebenarnya itu adalah sinyal listrik yang kita kirim ke microprocessor, di mana nilainya 0, 1, 0, 1, 0, 1 ya, sampai memenuhi nilai kondisi tersebut sehingga menampilkan angka atau huruf A di layar kita ketika kita menekan di keyboard karakter A. Sebenarnya kita sedang mengirimkan sinyal listrik ke microprocessor untuk diterjemahkan, diinterpreter oleh komputer, dan ditampilkan di layar yang kita lihat adalah huruf A. Sebenarnya kita sedang memerintahkan kepada komputer sebuah sinyal atau kode ya, instruksi 0 dan benar dan salah, atau 0 dan 1, di mana nilai tersebut yang dimengerti oleh komputer ya. Selanjutnya, karena menggunakan kode biner atau bahasa mesin sangat lambat untuk memprogram komputer, maka selanjutnya dikembangkan bahasa rakitan ya, bahasa rakitan, kemudian seperti ini instruksi dalam bahasa mesin ya. Kita lihat, nah, ini bahasa mesin tadi yang kita jelaskan adalah 1, 1, 0, 0, 1 ya, seperti itu ya. Jadi cuma nilainya 1 dan 0 ya, itu bahasa mesin atau bilangan biner, kode biner, binary code ya. Kemudian instruksi dalam bahasa rakitan seperti ini ya. Add A, B, artinya tambahkan nilai A dan B ya. Itu dalam bahasa rakitan atau assembler. Bapak dulu pernah belajar bahasa assembler, lumayan sulit juga, selain menggunakan bahasa logika, binary code, juga belajar tentang bahasa assembler atau bahasa rakitan ya. Itu sangat lambat juga untuk memproses sebuah program, bukan sampai ratusan ribu baris untuk menyelesaikan sebuah instruksi yang sederhana, mungkin input output itu, tapi perintah barisnya sangat banyak ya. Untuk hitungan perkalian aja misalnya panjang kali lebar, maka instruksi yang dibuat dengan bahasa kode di biner atau menggunakan bahasa rakitan atau ini juga terlalu panjang. Jadi itu hanya dipelajari bagi orang-orang yang untuk khusus menangani bidang bahasa tingkat rendah ya. Nah, itu ya. Untuk selanjutnya, nah, bahasa komputer dibagi ada 3 tingkatan ya sebenarnya ya. Coba kita lihat di sini. Ada bahasa tingkat tinggi yaitu C, Java, Python, dan lain-lain. Kemudian ada bahasa tingkat rendah, tadi bahasa mesin ya, bahasa rakitan, atau bahasa binary code ya. Kemudian menjadi sebuah orientasi
ke dalam CPU microprocessor ya, diterjemahkan menjadi hasil yang kita inginkan menggunakan bahasa-bahasa program yang ini tadi ya, bisa tingkat tinggi. Ini interpreted orientasinya nanti oleh seorang programmer sehingga bisa berkomunikasi dengan komputer dengan baik ya, sehingga mengharapkan komputer menghasilkan sebuah program yang sesuai keinginan dari seorang programmer sehingga bisa dipakai oleh user dalam bentuk aplikasi ya. Kalian aplikasi-aplikasi banyak ya, seperti aplikasi game, aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah grafis, aplikasi pengolah video, sebagainya. Itu sebenarnya diprogram ya, dibuat oleh seorang programmer menggunakan bahasa ini ya, bahasa tingkat tinggi maupun juga menggunakan bahasa tingkat rendah. Misalnya bisa juga dia campuran ya, bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendahnya, yang dikenal dengan bahasa tingkat menengah, di mana bahasa tingkat menengah itu sebenarnya dia bisa ke tingkat tinggi dan juga ke bahasa tingkat rendah. Jadi dikenal bahasa tingkat menengah. Yang masuk bahasa tingkat menengah sebenarnya bahasa C ini juga sebenarnya termasuk ke bahasa tingkat menengah, karena dia bisa menggunakan bahasa rakitan dan juga menggunakan bahasa tingkat tinggi. Apa itu bahasa tingkat tinggi? Bahasa tingkat tinggi itu adalah bahasa yang mirip dengan bahasa manusia. Contohnya, misalnya kita perintah untuk menampilkan untuk menampilkan kata halo, maka di dalam bahasa tingkat tinggi tinggal perintahnya ada print tanda strip 2 hello, maka oleh komputer nanti kalau kita di interpreter ada di sekuensi atau diterjemahkan, maka keluarlah kata halo di layar kita, itu ya, seperti itu namanya proses interpreter ya, menggunakan bahasa tingkat tinggi, jadi bahasa yang mirip bahasa manusia. Tapi kalau menggunakan bahasa tingkat rendah itu akan beda ya, pasti menggunakan coding, menggunakan binary code ya, berarti 010111000001 ya, seperti itu. Kalian tidak perlu membahas itu bahasa tingkat rendah, nanti akan ada sesi selanjutnya ya, pemrograman dasar ini. Mari kita lihat selanjutnya ya. Kode yang digunakan untuk menyusun program biasanya disebut dengan kode program atau coding atau disebut source code ya, source code ya. Contoh tulisan kode program dalam bahasa C untuk menampilkan kata hello, maka seperti ini ya. Include studio H if main kurung tutup kurung buka kurung tutup kurung kawal print kurung buka tanda petik hello tanda petik kurung tutup kedua return 0 ya. Berarti tidak ada perulangan, cuma satu kali kata hello. Jadi waktu kita eksekusi program tersebut, maka di layar nanti akan keluar kata hello saja. Itu contoh menyusun dari coding atau shortcode dari bahasa C ya. Tapi nanti kita di pemrograman dasar kita lebih banyak menggunakan bahasa JavaScript ya. Nanti kan kita pelajari menggunakan bahasa JavaScript. Bagaimana kita mengimplementasikan dari sebuah logika dan algoritma yang kita susun untuk mempresentasikan, kita terjemahkan dengan menggunakan shortcode bahasa JavaScript ya. Di pertemuan selanjutnya. Setelah kita masuk ke pelajaran logika dan algoritma, kemudian juga flowchart, teknik flowchart atau alir, diagram alir. Compiler dan interpreter, apa itu ya? Compiler dan interpreter. Ini pengertian compiler ya. Compiler adalah suatu program yang menerjemahkan bahasa program shortcode ke dalam bahasa objek atau object code. Compiler menggabungkan seluruh bahasa program, mengumpulkannya dan kemudian menyusun kembali. Ya, itu pengertian compiler, bisa dibaca pelan-pelan ya. Kemudian pengertian interpreter. Interpreter adalah perangkat lunak yang mampu mengeksekusi
kode program yang ditulis oleh programmer, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin. Sehingga mesin melakukan instruksi yang diminta oleh programmer tersebut. Perintah-perintah yang dibuat oleh programmer tersebut dieksekusi baris demi baris sambil mengikuti logika yang terdapat dalam kode tersebut. Kita lihat prosesnya seperti ini ya. Tahapan kompilasi ya. Nah, ya di situ ya. Ini contoh dalam bahasa C, hanya menampilkan kata hi. With mine, kurung buka, kurung tutup, kurung awal, print. Kurung buka, tanda petik 2, hi, tanda petik lagi, kurung tutup, tanda petik 2, kemudian kurung tutup. Maka ini bahasa yang kita, coding yang kita tulis menggunakan bahasa C. Kemudian oleh compiler, supaya menjadi eksi, high eksi, maka diterjemahkan oleh compiler menjadi bilangan atau bahasa kode ya, atau binary code ya, bahasa kode ya, 10110 seperti ini ya. Ya ini memang tidak bisa kita mengerti, karena ini sudah diterjemahkan ke bahasa mesin, bahasa tingkat rendah. Tapi ditampilkan oleh komputer di layar kita akan menampilkan kata hi nanti ya. Jadi kita mengetik program seperti ini, nanti oleh compiler ini sebagai perantaranya diterjemahkan ke bahasa kode ini, di binary ini, bahasa isyarat 0101 ini ya. Sehingga itulah bahasa mesin komputer mengerti bahwa kita itu sedang meminta komputer untuk menampilkan kata hi di layar kita atau di outputan monitor kita ya, dari proses pembuatan, kemudian dia namanya istilahnya di input atau dibuat codingnya, di input, diketik codingnya, kemudian diproses melalui proses compiler sehingga masih output seperti ini ya, bahasa coding ini, sehingga hasilnya adalah hi di layar kita ya, seperti itu. Ya, ini prosesnya ya. Pertama, shortcode. Program ditulis, dibaca memori oleh komputer. Ya, memori komputer. Kemudian langkah yang kedua, shortcode tersebut diubah menjadi objek kode bahasa assembler atau bahasa rakitan. Selanjutnya, objek code dihubungkan dengan library yang dibutuhkan untuk membentuk file yang bisa dieksekusi. Ya, seperti hi, exit jadinya ya. Kita ketiknya waktu nyimpannya hi.exe ya. Nah, setelah hi.exe ini dia tidak perlu menggunakan membuka program C lagi. Kita langsung bisa menjalankannya, mengeksekusinya langsung secara mandiri. Dia hi.exe kita ketik, maka akan muncul tulisan hi di layar kita ya. Itu namanya sudah di compiler menjadi bahasa coding shortcode bahasa assembler ya. Selanjutnya, kesalahan program atau debugging. Kita belajar mengelola kesalahan program. Contohnya, kesalahan program adalah bug yang paling umum dan proses menemukan dan mengoreksi disebut debugging. Ada 3 jenis kesalahan dalam suatu program. Kesalahan sintaksis, kedua kesalahan runtime, dan selanjutnya adalah kesalahan semantik atau berguna untuk membuat perbedaan ini sehingga Anda sebagai kita atau kalian dapat mendeteksi bug lebih cepat ya, jadi bisa membedakannya. Apakah itu kesalahan karena suatu program yang kita buat salah ketik, atau kesalahan sintaksisnya, atau kesalahan runtime-nya ya. Kesalahan semantik itu nanti kita bahas di sini ya. Nah, kita lihat di sini contoh jenis kesalahan. Kesalahan program, anjing mengejar kucing, salah ketik itu. Anjing mengejar kucing, kita tulis di program anjing mengejar kucing, hilang i-nya ya. Berarti oleh program ini tidak bisa dimengerti ya, tidak bisa dimengerti karena bahasanya bukan anjing mengejar kucing, bukan kucing ya. Jadi ini kesalahan, harusnya kucing bukan kucing ya. Itu namanya kesalahan program, salah ketik ya. Oke, kemudian kesalahan sintaksis.
Kesalahan sintaksis misalnya bahasa C++ untuk menampilkan angka 5, count, tanda panah balik 5 tertulis di program could. Seperti ini ya. Ini oleh interpreter tidak bisa diterjemahkan ke bahasa mesin, dia akan bingung dan hasilnya jadi fatal error ya, muncul di layar kita, ada kesalahan. Mohon dicek lagi nanti ya ke depannya kalau misalnya kita membuat program ternyata error. Nah, mungkin ada kesalahan karena kesalahan program, juga bukan juga kesalahan sintaknya ya, sintaksisnya kesalahan. Nah, kemudian ada kesalahan logika juga, keliling misalnya dua kali panjang kali lebar. Pada seperti itu kompiler akan melakukan seperti ini, keliling 2 kali panjang ditambah lebar ya. Itu karena kesalahan logika. Sederhana ya. Berhati-hati, kita harus bisa membedakan kesalahan program, kesalahan sintaksisnya atau kesalahan logika ya. Demikian pelajaran kita pada pertemuan sesi pertama ini dalam perkenalan dari pemrograman dasar ya. Bagi anak-anak sekalian, boleh dibagikan link atau video ini di tutorial ini, dan boleh di like atau di subscribe jika ini kalian butuhkan untuk penjelasan dalam sebuah pelajaran selanjutnya ya. Demikian dulu untuk pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di dalam pelajaran berikutnya, itu tentang pelajaran logika dan algoritma dasar ya. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Tetap semangat belajar daringnya.